Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan hidup, masih diberi berbagai macam kenikmatan. Kita bersyukur dengan berbagai kenikmatan tersebut, marilah kita gunakan untuk mendekat kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Kita berusaha dan berdoa semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu bukunya yang berjudul Ayyuhal Walad menuliskan ada 8 pelajaran hidup yang sangat perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini akan kita bahas beberapa saja. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Apa pelajaran hidup itu? Yang pertama adalah teman sejati adalah amal soleh. Saya ulangi, teman sejati atau kekasih sejati adalah amal soleh. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, yatsba'ul mayyita thalathatun. Mayit diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan kembali, akan pulang meninggalkan si mayit. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan akan tetap kekal bersamanya teman yang satu, yang wahid, yang mengikutinya tadi. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit diikuti oleh pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya pulang, tidak mengikuti si mayit. Wa yabqa amaluhu, dan tetap bersama si mayit amal perbuatannya. Amal perbuatan di sini perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, coba kita perhatikan. Sesayang-sayangnya orang lain kepada kita, ya, sesayang-sayangnya suami atau istri kita, anak-anak kita, ketika kita meninggal dunia, ketika kita dikuburkan, ketika kita masuk ke liang lahat, maka mereka yang menyayangi kita itu, kekasih-kekasih kita itu, tidak akan pernah ikut masuk ke dalamnya. Mereka hanya mengantarkan kita sampai di pinggir kuburan saja, sampai di pinggir kuburan kita. Gitu. Setelah itu mereka pulang. Gitu. Apalagi harta kita malah sejak awal sudah meninggalkan kita,
sudah tidak ikut bersama kita ke liang lahat. Karena yang ikut bersama kita hanya kain kafan saja. Nah, apa yang tetap bersama kita setelah harta kita pergi, setelah orang-orang yang kita cintai, setelah kekasih-kasih kita pulang? Apa? Ya, betul sekali. Amal perbuatan kita. Tadi, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, mana yang akan kita pilih sekarang? Orang yang beriman, orang yang berakal sehat, tentu akan mencari teman yang baik di alam kubur nanti. Apa teman yang terbaik nanti? Amal terbaik, amal yang baik, amal soleh. Ya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri saya dan para saudaraku sekalian, marilah kita memperbanyak teman sejati kita nanti di alam kubur. Marilah kita memperbanyak kekasih sejati kita nanti di alam kubur. Ya, caranya bagaimana? Mudah saja. Mudah saja. Ikuti saja tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita bekerja di kantor, maka bekerjalah dengan baik, dengan profesional. Kalau kita menjadi seorang suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Kalau kita sebagai seorang istri, jadilah istri yang bertanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang pertama, pelajaran kehidupan dari nasihat Imam Ghazali, yaitu teman atau kekasih sejati adalah amal saleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang kedua? Pelajaran hidup yang kedua adalah mengekang hawa nafsu untuk meraih surga. Mengekang hawa nafsu untuk meraih surga. Dalam surat An-Nazi'at, yang surat yang sering kita dengar, ayat 44:1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, maka barang siapa yang takut maqama rabbi, kepada kebesaran Tuhannya, wanahan nafsa, dan mencegah dirinya, anil hawa, dari perbuatan hawa nafsu, dan mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Masya Allah, Masya Allah. Balasannya luar biasa bagi orang yang mau mengekang hawa nafsunya. Apa sih hawa nafsu itu, Bapak Ibu sekalian? Imam Ibnu Rajab mengatakan secara umum, ya, yang ma'ruf, yang dikenal secara umum, ketika disebut hawa nafsu itu adalah al-mailu ila khilafil haqq, kecondongan kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Khilaful haq, kecondongan jiwa, kecondongan lisan, kecondongan perbuatan, ya, kecondongan hati, ila khilafil haq, kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran, yang bertentangan dengan kebenaran. Mudah sekali misalnya memfitnah, berdusta, menyebar berita-berita hoax, berita-berita bohong. Itu termasuk mengikuti hawa nafsu,
mengadu domba sesama umat Islam, mengadu domba sesama saudaranya. Itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Minum minuman keras, berjudi, ya, berzina, ini juga mengikuti hawa nafsu. Seorang pegawai yang bekerja malas-malesan, korupsi, ini mengikuti hawa nafsu. Ayah yang tidak bertanggung jawab, tidak mau mencari nafkah untuk istri dan anaknya dengan cara yang halal, ini mengikuti hawa nafsu. Seorang istri yang sibuk kegiatan di luar, sibuk shopping, sibuk ikut arisan, sibuk dan sebagainya, tidak mendidik, merawat anak, tidak melayani suaminya dengan baik, ini mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menarik ya, yang sudah kita sangat pahami tentang mengikuti hawa nafsu dan diabadikan dalam Al-Quran dengan kisah yang indah, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam salah satu ayatnya di dalam surat Yusuf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu la ammaratum bisu, memerintahkan kepada keburukan. Saya ulangi, innan nafsa la ammaratum bisu, nafsu itu memerintahkan kepada keburukan, illa, kecuali ma rahima rabbi, yang dikasihi oleh Tuhanku. Rahima rabbi, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Kita lihat Siti Zulaikha atau Zulaikha ya, atau Imratul Aziz ya, istri raja ya, Imratul Aziz ya. Dia melakukan dua kesalahan kan. Yang pertama, memperturutkan nafsu seksualnya dengan menggoda Yusuf dan ingin mengajak Yusuf alaihissalam berhubungan intim. Dan yang kedua, ketika ketahuan kalau dia melakukan itu, dia memerintahkan agar Yusuf ini di penjara untuk menyelamatkan nama baiknya, keluarganya. Jadi dia melakukan kesalahan yang double ini, ya. Mengajak Yusuf berzina, gagal, terus menzalimi dan berdusta, menzalimi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, pesan dari Imam Al-Ghazali, pelajaran hidup yang ketiga adalah bahwa semua yang kita miliki di dunia ini sifatnya fana, tidak kekal, ya, akan hancur, akan hilang, akan habis. Itu fana, ya. Tapi pahala yang ada di sisi Allah, itulah yang abadi, itulah yang kekal. Silakan panjenengan lihat dalam surat An-Nahl ayat 96. Pendek ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfad wa ma indallahi
baq. Apa yang ada di sisimu akan musnah, akan lenyap. Dunia yang ada di sisimu, dunia yang kamu miliki saat ini, itu semua akan lenyap. Harta, ya, tahta, keluarga, yang fadu akan musnah. Wa ma indallahi tapi apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah baq, itulah yang kekal. Pahala yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur ya, sangat terkenal dan sering kita dengar terkait dengan ayat ini. Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Jika ibnu Adam, anak cucu Adam alias manusia ini nanti mati, kalau kita ini nanti mati, inqata amaluhu, akan terputus amal kita. Jadi kita udah gak bisa berbuat amal baik lagi, karena udah mati. Katanya kalau masih hidup harus berbuat amal baik yang banyak gitu, karena masih hidup. Kalau sudah mati nggak bisa lagi. In qata'a amalu illa, kecuali min salatin, dari 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah atau wakaf ya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ya, yang mungkin bisa dengan mengajarkan secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung misalnya dengan menulis buku, kemudian dipakai di mana-mana, buku yang bermanfaat itu jadi ilmu yang bermanfaat ya. Atau membelikan buku-buku kepada para pelajar, para santri misalnya, berwakaf Al-Quran misalnya, itu dipakai oleh para penghafal Al-Quran dengan perantaraan Quran yang panjenengan berikan itu, mereka jadi hafal Quran. Itu ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini ngajari kita agar bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh, agar ketika kita mati mereka mendoakan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasihani mereka, sayangi mereka. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku di waktu aku kecil. Hanya anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Nah, hadis ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita bahwa masih ada kesempatan bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia, tapi amal soleh kita terus bertambah, terus mengalir. Tadi dengan sedekah jariyah, wakaf Bapak Ibu. Sekarang banyak lembaga amil zakat dan wakaf. Silakan yang punya rezeki, jangan pelit-pelit, jangan bakhil. Yang kita makan itu ya segitu sudah porsinya. Besok pagi keluarnya ya jadi kotoran. Yang kita pakai ya segitu sudah. Lama-lama akan rusak. Tapi yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan ya, ke anak yatim misalnya, ke masjid misalnya, ke janda misalnya, para janda, para fakir miskin, itu pahalanya bab kekal di sisi Allah. Monggo latihan untuk bersedekah, berwakaf. Kemudian tadi yang kedua, monggo kita mengajarkan ilmu yang baik, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, ini anjuran untuk menikah ini sebenarnya. Karena kalau nggak menikah kan nggak punya anak gitu ya.
anjuran untuk menikah juga, dan juga mendidik anaknya dengan baik. Bapak Ibu, terakhir saya bacakan tafsir seorang ulama Indonesia, ya, Kiai Haji Bisri Mustafa. Nah, ayahnya Kiai Mustafa Bisri, ya, dalam tafsirnya Al-Ibris ketika menafsirkan surat tadi yang saya baca, An-Nahl ayat 96 tadi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Beliau berkata begini, ini tafsir bahasa Jawa nggih. Donya kang ana ing sanding ira kabeh iku bisa entek. Donya kang ana ing sanding ira kabeh iku bisa entek. Dene ganjaran kang ana ing ngersane Allah Ta'ala iku tetep langgeng. Di ganjaran kang ana ing ngersane Allah Ta'ala iku tetep langgeng. Lek dunya bisa entek. Demikian dari saya simpulkan tadi, pelajaran hidup yang pertama adalah teman sejati adalah amal soleh. Yang pertama. Yang kedua, mengekang hawa nafsu untuk meraih surga. Dan yang ketiga, semua yang kita miliki ini fana. Pahala di sisi Allah adalah yang abadi. Bapak Ibu, segala kebenaran datangnya dari Allah. Segala kesalahan datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.